Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ulaya qulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun qul la taqul maf'alun maf'alun hasunaya sunu husnan wa mahsanat fahuwa hasanun uhsun la tahzun mahsanun mahsanun lahuma yadakhumu dokhamatan wa madakhoman fahuwa dokhmun udkhum la tadkhum madakhomun madakhomun januba yajanubu janabatan wa majanabun fahuwa junubun ujunub la tajunub majanabun majanabun sadu ayat yu'u syaja'atan wa masja'an fahuwa syuja'un usju la tasju masja'un masja'un jamuna yajanubu jabanatan wa majanat fahuwa jabanun ujunub la tajabun majabanun majabanun wajuhaya wujuh wajahatan wa maujihan fahuwa wajihun wujuh la taujuh maujihun maujihun yamuna yaimunu yumnan wa maimanan fahuwa maimunun umun ataimun maimanun maimanun tola yatulu tulan wa matolan fahuwa tawilun tullatatul matolun matolun saruwa yasru suruwatan wa masron fahuwa sariyun usru la tasru masron masron adubaya dubu adaban wa ma'daban fahuwa adibun udub la ta'du ma'dabun ma'dabun la'umayal umulu'man wa mal'aman fahuwa la'imun ul'um la tal'um mal'amun mal'amun batu ayat batu ubuta'an wa mabato'an fahuwa bati'un ubutu la tabatu mabato'un mabato'un wa kuroya ukuru wa koron wa maukiron fahuwa wakurun ukur la taukur maukirun maukirun nandusayan yusu najasatan wa manjasan fahuwa najasun unjus la tanjus manjasun manjasun Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Masya Allah anginnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ini ntar habis nanti disapuin ulang ya. Terus kunci itu yang benar ini apa debunya ini loh. Terus itu bangku dia nanti digeser terus disapuin terus ditarik pakai karet. Maka kalau ada air siram-siramin aja biar debunya nggak ke bawah masuk. Oke, sekarang kita lanjut habis baca Al-Waqiah. Berapa kali tadi? 7 kali ya. Kita sekarang langsung ngaji. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Langsung kita sekarang fa'in kana mufrodan au jam'a taksirin, yang dalam kurung baca dulu. Bunia alal fathi. Fa'in kana, maka jika ada apa ismullah, ini fokus bahas isimnya la. Fa'in kana, maka jika ada apa ismullah, ada itu mufrodan berupa mufrod. Semalam sudah dibahas apa itu mufrod. Apa semalam? Dalam bab nida. Tidak berupa jumlah, tidak berupa mudhof atau sibeh mudhof. Maka ini kan bahasanya bab laguan, baru semalam dia lupa. Ngerti bin? Kalau bab khobar jumlah atau sibeh jumlah. Ini bab lalinafil jinsi, yang dimaksud mufrad yang tidak berupa mudhof atau sibeh mudhof. Itu langsung kudu ingat. Sibeh mudhof kudu paham juga. Mata sholabi sayun yutammimu maknahu. Kan gitu kan? Yang kemarin halaman 115 itu harus ingat. Tuh. Nah, itulah namanya langsung menguasai permasalahan. Jadi saya ulangi nih. I'rab beda. Dalam bab i'rab ada mufrad juga. Yang dimaksud mufrad dalam bab i'rab tidak berupa tasniyah atau jamak. Jadi ada 3 istilah mufrad dalam ilmu nahwu. Itu loh maksudnya. Yang pertama dalam bab i'rab, itu yang pertama kali pembahasan. Yang kedua dalam bab mubtada khobar, khobarnya mubtada itu. Dan yang ketiga dalam bab lainafil jinsi dan bab munada. Itu diingat-ingat. Itu jenis-jenis mufrad. Aska nggak sekolah ngapa tadi? Libur. Lah kenapa libur? Tadi pagi berak. MBK itu apa? Komputer. Oh masuk pagi. Oke. Itu yang dimaksud mufrad, ingat ya. Ini untuk menyegarkan pengingatan. Nah, mufradnya tadi ai maujudan lafdzon wa maknan. Ai maujudan tegese yang wujud. Maksudnya wujud itu apa? Yang nyata. Lafdzon yang berupa lafaz. Wa maknan dan maknanya. Itu perhatikan mufrad versi di sini 3. Pertama maujud, kedua lafaz, ketiga makna. Nyambung nggak? Maujud maksudnya apa? Nanti dibahas berikutnya. Nahu la rajula fid dari. La rajula tidak ada jenisnya laki-laki. Fid dari itu ai hadirun fid dari. Nah itu la rajula. Itu wujud. Rajul karena jelas-jelas ada. Secara lafaz rajul ya memang mufrad. Ngerti? Secara makna, maksudnya maknanya rajul kan memang seorang laki. Nyambung nih. Nah itu la rajula. Au lafdzon atau lafadznya tok, tapi maknanya enggak. Maujud, tapi hanya lafadznya yang mufrad. Maknanya banyak. Fakot saja nahu la qauma lana. La kauma tidak ada jenisnya kaum itu maujud. Lana bagi kami. Nah perhatikan. Kaum secara lafaz mufrad. Perhatikan nih, ini sulit. Jangan kalian pikir gampang. Isinya kaum itu banyak. Nyambung nggak? Wih, nyambung nggak? Seperti jundun, bala tentara, atau jamaah. La jama'ata,
Jamaah kan berarti orang banyak, tapi lafadznya mufrad. Ini gue tulis, ingat-ingat. Ada yang mufradnya maujud, lafdon, wa maknan. Oh, nah udah ini dah udah, nggak usah ditulis lagi. Nih, la rajula, mufradnya ini 3, maujud real. Yang kedua lafdon, lafadznya memang mufrad. Yang ketiga maknanya, maksudnya maknanya apa? Rajul itu ya seorang laki. Nyambung nih. Loh, memang ada yang beda Pak? Ada. Yaitu contohnya saya taruh sampingnya. La qauma. Kalau di kitab la qauma lana. Kaum secara lafadz mufrad, jamaknya kaum aqwam. Ngerti? Jamak taksir. Tapi isinya kaum itu lebih dari 1. Bisa 3 orang, bisa 2 orang, bisa 10 orang, bisa 200 orang, bisa 1000 orang kaum. Ngerti? Lafadznya mufrad. Lafadznya, tapi maknanya banyak. Ngerti gak maksudnya? Nah ini pun termasuk dalam kategori mufrad, walaupun mufradnya lafdon. Nyambung? Tuh. Itu yang penting. Au jam'a taksirin, atau itu berupa jamak taksir. Jamak banyak, taksir robah atau pecah. Kalau jamak taksir limudzakarin, yang menunjukkan laki-laki, jamak taksir itu terbagi 2. Ada jamak taksir menunjukkan mudzakkar, ada jamak taksir menunjukkan muannas. Contohnya jamak taksir yang menunjukkan mudzakkar la rijala, tidak ada jenisnya laki-laki, ai maujuduna. Nah itu la rijala. Rijala kan berarti jamak taksir, jamak dari rojul. Au muannasin, atau menunjukkan muannas. Nahu la hunuda, tidak ada jenisnya hindun. Hunud itu jamak taksir, mufradnya hindun. Kalau hindat itu kan jamak muannas, salim ini hunud, gitu loh. Jawabnya fa in kana mufradan, bunia maka dimabnikan apa ismullah alal fathi atas mabni fatah. Tuh, kalau isimnya la pertama berupa mufrad, ya, maksudnya mufrad di sini ya mufrad pertama. Ini makna ini mufrad di sini 2. Pertama dia tidak mudhof atau sibeh mudhof. Oke. Yang kedua mufrad benar-benar tunggal. Kan kemarin jumlah udah dibahas yang atasnya. Oke. Ini mufrad benar-benar mufrad. Ya kan rajul kemudian kaum kan mufrad tadi. Tunggal dalam arti tunggal kan? Gitu loh. Bunia maka dimabnikan apa ismullah alal fathi atas mabni fatah. Al-zahiri yang nampak, yang jelas, mabni fathahnya jelas. Tadi yang ditulis di papan tulis la rajula kan jelas sih. Atau la qauma jelas. Atau yang contoh jamak taksir la rijala. Ini taksir, ini hapus dulu. Ini contoh yang jamak taksir mudzakkar. Kalau contoh jamak taksir muannas la hunuda. Hunud ini jamaknya lafaz hindun. Oh, gitu loh. Cuma kan kalau contohnya la hunuda, lah kan menyalahi aturan. Kok menyalahi aturan? Lah kan isimnya la kan kemarin apa katanya? Nakiroh kan? Lah hindun kan ma'rifat. Loh iya apa enggak? Kan kemarin syaratnya isimnya Allah kan begitu.
Bisarti ayakuna smuha wa khobaruha nakirataini. Kan gitu kan? Nah, tiba-tiba Kiai Sare menyontohkan ini. Nah, ini timbul pertanyaan kalau kalian mau kritis. Lah, Hudud kan zamannya Hindun. Kan nama orang. Kan berarti makrifat. Sementara Allah yang berjinsi contohnya harus nakiro. Kan gitu kan? Oke, orang adanya begitu ya kita ikutin aja udah. Awil muqaddari atau mabni fatah yang dikira-kirakan. Wa innama banau, dan bahwasanya memabnikan siapa orang Arab pada mufrad dan jamak taksir litadhammunihi, karena menyimpannya. Itu boleh nggak usah huma, karena itu au mufrad dan au gitu loh. Litadhammunihi, karena menyimpannya lalina fil jinsi makna harfi, pada makna huruf. Li'anna kaulaka, karena sesungguhnya ucapan kamu la rajula fiddari, yaitu ucapan la rajula fiddari, maknanya tidak ada jenisnya laki-laki itu fiddari di dalam rumah. Mutadhamminun, itu menyimpan makna min pada maknanya min. Lah kok menyimpan maknanya min, terus gimana ceritanya? Itu wat takdiru, dan bermula kira-kiranya lafaz la rajula fiddari, la min rajulin fiddari, itu lafaz la min rajulin fiddari. Tidaklah ada dari jenisnya laki-laki itu fiddari. Li'anna min, karena sesungguhnya min tu'akidu, itu menafikan menguatkan apa min an-nafya, pada menafikan. Wa wajaba, maka wajib apa takdiruha, mentakdirkan min. Liyakuna, supaya jadi apa qauluka, ucapan kamu la rajula, yaitu lafaz la rajula ada itu bil fathi, dengan dibaca fat, dengan mabni fatah ada itu ablagho. Awas, liyakuna qauluka la rajula bil fathi ablagho, itu khobarnya liyakuna. Ablagho itu lebih balik. Itu maksud saya gitu Pin, Aska, ya semuanya odon maftuh riu semuanya, termasuk Boko belajar. Kalian baca kitabnya agak jauh, jadi nggak tegang. Liyakuna qauluka la rajula bil fathi, itu ablagho. Mengerti maksudnya? Jadi menerapkan tarkibnya ablagho. Maknanya ablagho ya lebih balik. Tahu balik kan? Apa? Lebih indah. Ini kan bahasanya balagho. Begitu loh. Jadi ablagho itu khobarnya liyakuna. Qauluka itu isimnya. La rajula badal dari kaul. Bil fathi ta'alluq kepada qaulaka. Gitu loh. Qaulaka la rajula gitu loh. Lebih balik, lebih indah fi ifadatin nafihi, dalam faedah menafikan min qaulika, dari ucapan kamu la rajulun fiddari. Jadi lafaz la rajula itu lebih ablag, lebih indah, lebih bagus, lebih mengandung makna balaghah daripada kamu ngomong la rajulun. Lafaz rajulun tadi bitanwini, dengan membaca tanwin. Kalau yang pertama kan tadi mabni fatah, bitanwini dengan tanwin, warraf'i, dan membaca rafa. Walaisa rajulun fiddari, dan lebih indah dari lafaz walaisa rajulun fiddari. Ini kan ngaji ilmu balaghah. Jadi mengucapkan lafaz la rajula fiddari itu lebih indah, lebih ablag daripada mengucapkan la rajulun fiddari atau laisa rajulun
Dari nyambung nih. Loh ini kan balaghah. Balaghah itu pakai ilmu rasa. Walaupun berbahasa juga menggunakan itu pasti mengena. Gitu loh maksudnya. Ablagh itu. Dengar yuk. Ya, kalau dengar diamalkan. Orang kalau ngomong dengar udah dikasih tahu. Nah, yuk ada berkat, nanti nggak usah masak lah, itu namanya dengar tapi pura-pura nggak dengar. Orang udah dikasih tahu, habis Pak kalau saya mau nambah Pak, oh takut nambah mulu ya, aduh, pokok puasa, aska puasa, wah ilah, rontok aska puasa. Oke lanjut, wabanau dan memabnikan siapa ulama nahwu pada isimnya la ala harokatin atas harokat, fatah itu kan harokat, tambihan karena memberi peringatan, tambihan. Oh wa innama banauhu yang atas tadi dirubah tadi saya tadi saya kemana tadi? Dunia halal fathi itu yang atas saya kemana tadi? Ya hu ya pada isimnya lah. Wa innama banau dan bahwasanya memabnikan siapa ulama nahwu atau orang Arab pada isimnya lah yang atas dulu yang atasnya. Litadhammunihi makna harfi kan itu yang atas. Nah ini sama. Wabanau dan memabnikan siapa orang Arab atau ulama nahwu pada isimnya la ala harokatin atas harokat, tambihan karena memberi peringatan ala urudzi dzalika atas datangnya itu harokat. Maksudnya arut atau urut ya. Datang maksudnya datang itu enggak tadinya enggak ada. Paham enggak? Woi. La rojula kan tadinya enggak dibaca rojul. Tidak dibaca rojula kan bisa rojulun, bisa rojulan, bisa rojulin. Jadi la rojula dibaca mabni fathah la itu kalau bahasa Jawanya anyar teko, enggak permanen. Paham enggak? Jadi mabni fathah yang ada pada lafaz la rojula itu maksudnya datang dalam arti datang itu enggak permanen, enggak lafaz rojul enggak asal enggak ujuk-ujuk dibaca la rojula. Itu baru itu maksudnya. Ngerti kan? Itu dimaksud ala arudzi dzalika atas datangnya itu fathah atau harokat. Ya kan isinya harokat fathah. Fihi di dalam lafaz rojul. Nyambung nih. Itu maksudnya tambihan ala arudzi dzalika yang dimaksud arud mabni fathah yang ada pada lafaz rojul itu tidak permanen. Jadi arud baru datang gitu loh. Wa innama khusso dan bahwasanya dikhususkan apa bil fathi dengan mabni fathah tolaban karena mencari litakhfifi untuk takhfif ringan. Jadi la rojula kenapa mabni fathah? Takhfif tujuannya. Enggak mabni yang lain. Kalau untuk mufrad dan jamak taksir. Nahwu la rojula hadirun udah jelas. Kan udah diartikan dari tadi. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya la rojula hadirun. La itu bermula la, nafiyatun itu yang menafikan lil jinsi terhadap jenis ta'malu yang beramal apa la. Amala inna dengan seperti amalnya inna tansibu. Kalian gak ada yang lihat Andre? Bunga belum pulang bunga. Bunga udah pulang. Dia bunga lah. Kan Andre bareng sama bunga. Masuknya kelayap mulu penyakitnya dia.
Ntar laporin bapaknya dah. Ya iyalah. Taunya kan bapaknya ngaji. Mana tadi? Wa tarfa'u dan merofakkan apalah al-khobar pada khobarnya. Rajula bermula lafaz rajula itu ismuha isimnya la. Mabniun yang dimabnikan maha bersama la alal fathi atas mabni fathah. Jelas kan? Radhiyallahu anhu begitu. Hadirun bermula lafaz hadirun itu khobarwa khobarnya la. Marfu'un yang dibaca rofa biha oleh la. Wa alamatu rafi dan bermula alamat rofanya hadirun dhammu akhirih itu membaca dhamma akhirnya lafaz hadirun yaitu roh. Sudah titik. Sekarang contoh yang jamak taksir. Wala rijala hadiruna. Wala rijala dan tidak ada jenisnya. Banyak laki-laki itu hadiruna hadir siapa rijal. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya la rijala hadirun. La itu bermula la itu nafiyatun yang menafikan lil jinsi terhadap jenis. Ta'malu yang beramal apalah amala inna dengan seperti amalnya inna. Tansibu tegasnya menasobkan apalah al isma pada isimnya. Wa tarfa'u dan merofakkan apalah al khobar pada khobarnya. Wa rijala dan bermula lafaz rijala itu ismuha isimnya la mabni fathah. Mana ditulis di situ? Yang ngikutin yang la rajula. Hadiruna bermula lafaz hadiruna khobaruha itu khobarnya la. Wa huwa dan bermula hadiruna itu marfu'un yang dibaca rofa. Wa alamatu rafi'i dan bermula alamat rofa'nya hadiruna. Al-wawu itu huruf wawu niabatan karena sebagai ganti ani dhammati dari dhammah. Anginnya kenceng banget. Oke, saya pegang kitabnya, saya tindihin pakai tangan. Li'annahu karena sungguhnya hadiruna itu jam'u mudzakarin jamak mudzakar salimun yang selamat. Udah titik. Kesimpulannya apabila isimnya la berupa isim mufrad, dalam arti isim mufrad yang sebenarnya tunggal, enggak tasniyah, enggak jamak, kan kategori mufrad, ngerti kan? Atau jamak taksir. Nah ingat isim mufrad dan jamak taksir ketika nasab tandanya apa? Fathah. Maka ketika menjadi khob isimnya la dia dimabnikan mabni loh ya, mabni fathah begitu loh, bukan dibaca fathah. Nah itu beda, mabni fathah dengan dibaca nasab tandanya fathah itu beda. Itu nyambung gak Kong? Saya ulangi, mabni fathah la rajula. Yang mabni itu beda dengan dibaca nasab tandanya fathah. Kalau inna zaidan ya atau inna rajulan itu kan berarti inna kan menasabkan ya, ngerti? Tapi kalau la rajula itu mabni. Bisa dibedain ya. Ini supaya jangan sampai tumpang tindih pemahaman kalian. Udah titik. Akan kemarin saya bilangin isim mufrad nasab tandanya ada 5, yang efektif 4. Yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan syai' kan itu. Nah, tambahan jamak muannats salim kan? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim kan gitu. Nah, udah ini isim mufrad dan jamak taksir udah kelar. Berarti kan tinggal isim tasniyah. Wa in kana dan jika ada apa isimnya la musannan itu berupa isim tasniyah. Au jam'a mudzakarin atau itu berupa jamak mudzakar salim. Au jam'a mudzakarin saliman, tuh saliman bukan salimin.
Karena saliman sifatnya jamak. Sementara jam'a kan dibaca nasab. Nyambung? Biar paham. Au jam'a mudzakarin, atau itu berupa jamak mudzakar, sifatnya jamak, saliman yang selamat. Au mulhaqon, atau itu yang disamakan bihima dengan tasrif musannan, au jam'a mudzakarin saliman. Jawabnya in bunia, maka dimabnikan apa ismullah alal ya'i atas ya, niabatan karena sebagai ganti anil fathati dari fathah. Nahu la rajulaini fid dari, tidak ada jenisnya dua laki-laki itu fid dari di dalam rumah. Wa hadza, dan hadza bermula ini contoh la rajulaini fid dari itu misalul musanna, contohnya isim tasniyah. Beda-beda loh ya. Kan kemarin disebutkan yang empat dari atas itu. Wa in kana smuha mufradan bunia ala ma yunsabu bihi, kan itu umum. Kalau isimnya la berupa mufrad, maksudnya mufrad di sini tidak berupa mudhof atau sibeh mudhof, maka isimnya la dimabnikan atas tanda nasabnya. Kan gitu. Nah, yang barusan dibaca fa in kana mufradan au jam'a taksirin, itu penjabaran dari fa in kana mufradan dunia alama yunsabu bihi. Ngerti kan? Jadi ini perincian begitu loh. Nah, tanda nasab kan ada 5. Yang satu nggak berlaku, hadfun nun. Berarti kan ada 4. Loh, gitu loh. Yang pertama udah tanda rofa, tanda nasab, fathah kan udah berlaku untuk isim mufrad dan jamak taksir, oke? Nah, sekarang tanda rofa yang kedua, tanda nasab yang kedua apa? Iya. Nah, iya itu ada pada isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Tuh, gitu loh. Nyambung. Nah, itu contohnya la rajulaini. Udah jelas itu. Ya tinggal ngi'rab sekarang. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya la rajulaini fid dari. Itu la bermula la itu nafiyatun yang menafikan lil jinsi terhadap jenis. Wa rajulaini, dan bermula rajulaini itu ismuha, isimnya la. Mabniun, yang dimabnikan ala ma atas tanda. Yunsabu, yang dibaca nasab apa ismuha, yaitu tak musanna bihi dengan ma. Karena rajulaini itu isim tasniyah, berarti tanda nasabnya apa? Ya, berarti la rajulaini bukan dibaca nasab tandanya iya, tapi mabni atas iya. Ngerti nih? Nyambung nggak? Karena isimnya la kan mabni. Nyambung kan? Isimnya la apabila berupa mufrad. Yang dimaksud mufrad adalah tidak berupa mudhof atau sibeh mudhof. Saya ulang-ulangi terus nih, itu paham nih. Itu maksudnya supaya nyambung kalian. Jadi warajulani ismuha, kan itu isimnya la, kan mabniun itu. Berarti kan? Dimabnikan atas tanda nasabnya. Tanda nasabnya apa? Iya. Tuh. Laukana, jikalau ada apa ismuha itu mu'roban mu'rob. Wawa, dan bermula mayun sabu bihi al ya'u itu ya, niabatan karena sebagai ganti anil fathati dari fathah. Li'anau, karena sunya lafaz rajulaini musannan itu isim tasniyah. Wa jumlatu fid dari, dan bermula jumlahnya jar majrur fid dari itu fi mahalli raf'in, dalam mahal rafa. Khobaruha itu khobarnya la. Jadi itu contoh muannas tasniyah. Sekarang contoh mudzakkar salim, wala qaimina. Dan seperti contoh la qaimina fisuki.
La qaimina, tidak ada jenisnya orang yang berdiri. Orang-orang yang berdiri itu fisuki di pasar. Hadza bermula ini contoh la qaimina fisuki misalul jam'i, itu contohnya jamak mudzakkar salim. Wa i'rabu, dan bermula i'rabnya la qaimina ka i'rabil awal, itu seperti i'rab yang pertama yaitu musanna isim tasniyah. Illa annaka, kecuali sesungguhnya kamu itu takulu berkata siapa kamu, li'anau, karena sesungguhnya lafaz la qaimina itu jam'u mudzakkarin salimun, jamak mudzakkar salim. Udah, perhatikan. Yang tanda nasabnya pakai ya kan dua tadi. Pertama isim tasniyah, yang kedua jamak mudzakkar salim. Jadi lafaz qaimina yang barusan itu juga mabni atas iya. Nyambung? Bukan dibaca nasab tandanya iya. Oke? Oke, lanjut. Wa in kana, dan jika ada apa ismuha isimnya la jam'a muannasin saliman, itu jamak muannas saliman yang selamat, bunia maka dimabnikan apa ismuha yang berupa jamak muannas salim alal kasri atas mabni kasr bila tanwinin dengan tanpa tanwin. Do, tanda nasab yang ketiga. Yang pertama rofa, yang pertama fathah, berarti mabni fathah. Yang kedua ya, yang ketiga kasroh. Bila tanwinin dengan tanpa tanwin, istishaban karena memberlakukan lil asli terhadap hukum asal. Wakana, dan ada apa al-qiyasu, hukum standar kias, wujubul kasri, itu wajib kasr. Wakola, dan berpendapat, wakot kola, dan betul-betul telah berpendapat siapa Ibnu Junniyin, Imam Ibnu Junni. Junni itu antara dhamma dan kasroh, Junni gitu. Lam yujis, tidak membolehkan, harokatin lam yujis, tidak membolehkan siapa ashabuna. Gampangannya ashab itu jamaknya lafaz sohib, yaitu ashab kami, sahabat-sahabat kami, yakni mengendaki siapa Ibnu Junni Nuhatal Basroti, pokok disimak pada ulama-ulama nahwunya ahli Basroh, al-fathah pada mabni fathah, illa syai'un, kecuali sesuatu, kosa yang mengkiaskan hu pada siapa Abu Usman, Imam Abu Usman, yakni mengendaki siapa Abu Usman Al-Maziniya pada Imam Al-Mazini. Waswabu, dan bermula pendapat yang benar, al-kasru itu mabni kasr bi ghairi tanwinin, dengan tanpa tanwin. Intaha, telah rampung apa qaul Ibnu Junni, nahu la muslimati hadiratun. La muslimati, tidak ada jenisnya perempuan muslimah itu mau, hadiratun, hadir. Tuh, ini pendapat yang paling kuat. Jadi muslimati yang jatuh setelah la linafil jinsi, bacanya la muslimati mabni kasr, tidak pak ditanwini. Nyambung nih, ini yang paling kuat. Ikutin dulu, nanti bawahnya waqad yubna alal fathi, ntar kaider lagi lo. Wa i'rabu, dan bermula i'rabnya la muslimati hadiratun, itulah bermula la itu nafiatun yang menafikan lil jinsi. Wa muslimati, bermula lafaz muslimati itu ismuha isimnya la, mabniun yang dimabnikan alama atas tanda, yunsobu yang dibaca nasab apa muslimati bi dengan ma, itu kasroh. Jadinya kalau harokat kasroh, kalau mabni kasr. Nyambung kan? Ingat-ingat itu. Laukana, jikalau ada apa muslimati mu'roban, itu dierobkan. Wawa, dan bermula mu'rob al kasru, itu kasr. Hadiratun, bermula wawa, dan bermula mabni al kasru, itu mabni kasr. Hadiratun, bermula fat hadiratun, itu khobar wa, khobarnya la.
Wa alamatu rafi dan bermula alamat rafa'nya hadiratun itu dhammu akhirihi, membaca dhamma huruf akhirnya hadiratun. Nah, ini saya tulis, perhatikan. Ini ada dua opsi. Pertama, ya, la, ini kan kalau ditulis, udah, nih biar urut, ya, kan semalam, ini saya tutup dulu. Semalam udah saya jelaskan. Tanda nasab ada berapa? 5. Berarti tanda 5 ini kan yang efektif 4. Karena yang satu kan ada pada af'al khamsah, hadfun nun. Oke? Berarti kan tanda nasab kan tinggal pertama fathah. Berarti mabni fathah. Kedua ya, yang tadi ada pada isim tasnya dan jamak mudzakkar salim. Yang ketiga kasroh. Lah kasroh inilah yang ada pada, ini udah saya tulis kalau nggak salah. Nah ini la muslimat, ini ti mabni kasr. Walaupun nanti ada yang membolehkan la muslimata. Perhatikan ini keren ini. Ya nih. Ini contoh ini satu kelompok ini termasuk ini. Itu contoh yang mabni fathah. Ya. Nah, ini oh ini. Nah, ini kecuali nih. Nah, ini. Nah, ini gabungnya. Ini kan isim tasniyah plus jamak. Ya, 1 2 3 4 5 nih. Ini larut juga ini kan pakai ya nih. Ini kan Nina ya kan? Kan pakai ya, berarti mabni. Nih, ini kan mabni fathah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Nah ini la rajula ini sama itu mabninya mabni ya, karena nasabnya tandanya ya. Oke? Nah la muslimati ini mabninya namanya mabni kasr. Oke. Maksudnya supaya kalian ingat tanda i'rab nasab itu ada 5. Cuman yang berlaku kan cuma 4. Karena bahasanya kan isim. Nah, yang satu kan nasab butuh fi'il. Ngerti kan? Nah, ini nanti khilaf. Yang paling kuat la muslimati. Walaupun nanti ada di garis bawahnya. Ada yang membaca la muslimata. Yang berikutnya memang belum dibaca. Gitu loh. Nyambung ya? Nah berarti masih tinggal satu lah. Fathah, iya, kemudian kasroh. Kan berarti tinggal satu. Apa? Alif. Alif yang ada pada asma khamsah kan belum dibahas. Loh. Itu maksudnya nanti ada gitu loh. Dan ingat-ingat ini baru bahas mufrad. Maksudnya mufrad isimnya la yang tidak berupa mudhof atau sibeh mudhof. Nanti halaman 117 ya mungkin lain lagi ceritanya. Loh gitu dong. Malah nanti macam-macam. Oke dah, lanjut dulu ah. Waqad yubna, dan terkadang dimabnikan apa jamak muannas salim alal fathi atas mabni kasr. Nadhoron karena itu kurang alif. Setelah ro kasih alif. Nadhoron karena memandang, itu kan alifnya kan ila doang. Nah itu ada alif tambahin. Satu lagi alif. Nadhoron karena memandang ilal asli pada hukum asal. Fi bina'il murakkabati, dalam memabnikan isim yang tersusun. Jadi mu'annas salim itu disamakan dengan murakkabat. Maksudnya tarkib, seperti tarkib masjid itu loh. Seperti apa namanya ahada asaro, isna asaro, salah sata, kan itu murakkabat namanya. Nah, ada ulama yang mengatakan nih mu'annas salim mabni fathah.
Karena huruf asalnya kan muslimatun, ditambahan alif sama ta, itu seolah-olah adat atau seolah-olah kalimat lain gitu loh maksudnya. Ada yang berpendapat seperti itu. Qala Ibnu Hisam, berpendapat siapa Imam Ibnu Hisam fil Mughni, di dalam kitab Al-Mughni, ini Syarah Alfiyah. Wa huwa, dan bermula binaul murakabat atau mabni fatah, arjahu, itu lebih menang. Ini menurut Imam Ibnu Hisam. Wal tazama, dan menetapkan hu pada ini pendapat siapa Ibnu Usfurin, Imam Ibnu Usfur. Tuh. Intaha, telah rampung apa qaul Ibnu Hisam. Bahkan ya menurut pendapat Imam Ibnu Hisam, mabni fatah itu malah lebih baik. Oh, maka beda-beda. Waqala, dan berpendapat siapa Al-Faqihiyu, Imam Al-Faqihi yang mengarang kitab Al-Fawaqihul Janniyah. Kalau punya duit beli lu. Lu punya Don? Enggak, emang belum ini ya. Kalau bisa beli, kitabnya kecil. Ya Kak, itu Syarah Mutamimah itu. Mutamimah punya enggak kalian pada? Beli. Punya duit jangan jajan mulu. Nah, syarahnya Mutamimah itu Al-Fawaqihul Janniyah. Ini adalah syarah yang berbeda, Al-Kawakibud Duriyah. Ada juga, nih dengerin, syarah Mutamimah yang dikarang oleh Imam Ibnul Makudi, Al-Makudi. Jadi ya mau kitab Jurumiyah, Imriti, termasuk kitab Mutamimah, itu ada yang nyarai Syekh Al-Fawaqihi. Itu nama kitabnya Al-Fawaqihul Janniyah. Atau ada juga As-Simarul Yani'ah, itu syarah dunia. Ada Al-Fawaqihul Janniyah. Yang sekarang kita bacakan Al-Kawakibud Duriyah. Ada juga, lu tulis syarahnya Al-Makudi, ini tulisannya begini. Kalau gaplek duit jangan jajan dulu. Imam Al-Makudi. Loh. Syarah dunia juga. Kalau kalian memang kutu buku, bukan kutu busuk nih. Aska dengerin, lu punya duit ya beli es mulu lu. Ya enggak? Nih, beli syarah, baik syarah. Kalian baca sendiri. Ini Imam Al-Makudi. Supaya kalian banyak wawasan, banyak bacaan-bacaan, banyak perbandingan-perbandingan. Maka syaratnya yang gitu rajin baca. Kalau lagi baca jangan diganggu. Engkong kok ditingkatin mutola, jangan baca kitab terjemah mulu. Oke, tulis nama kitabku. Kola, ini kan gara-gara Kola Al-Faqihi kan. Wabnu Anako, dan Imam Ibnu Anako berkatanya begini, wabina uhu, dan bermula memabnikan jamak mu'annas salim alal fathi, atas mabni fatah, aula, itu lebih utama. Udah baru diem. Lil farqi, karena membedakan baina harokatihi, antara harokatnya mu'annas salim mu'roban hale di erobi, wa harokatihi, dan harokatnya jamak mu'annas salim mabniyan hale dimabnikan. Tuh, menurut Imam Al-Faqihi, itu yang ngarang kitab Al-Fawaqihul Janniyah, dan Ibnu Anako malah lebih baik mabni fatah. Alasannya apa? Nih, perhatikan. Buat tulis di sini dah. Nih, perhatikan perbandingan. Ini kan tadi boleh dua. Boleh la muslimati, boleh la muslimata. Yang satu mabni kasr, yang satu mabni fatah. Kan terdapat khilaf tadi. Ibnu Hisam, ya kan? Terus didukung oleh Imam siapa tadi? Ibnu Hisam. Imam Ibnu Usfur, ya. Dikuatkan lagi oleh Imam Al-Faqihi dan Imam Ibnu Anako, mabni fatah ini lebih baik.
Tujuannya apa? Untuk membedakan jamak muannats salim yang i'rabnya pakai nasabnya pakai kasroh. Kan gitu. Dan yang mabni, nih umpamanya dikasih inna, kan innal muslimati. Akan nih perhatikan, inna kan menasobkan isimnya. Oke, lah nasabnya jamak muannats salim kan tandanya kasroh. Ini mah bukan kasr tapi kasroh karena dibaca nasab ya tandanya harokat kasroh. Nah, membaca kasroh ini untuk membedakan ini yang mu'rab. Nyambung kan loh? Sementara yang jatuh setelah la ini kan mabni. Paham nih? Jadi untuk membedakan akhirnya dipilih kalau yang jatuh setelah la bagusnya pakai mabni fathah. Itulah pendapat. Nyambung nih? Nah, gitu loh. Ini keren ini. Waqad yurwa dan betul-betul telah diriwayatkan. Waqad ruwiya dan betul-betul diriwayatkan bil wajah ini dengan dua wajah. Maksudnya dua wajah apa? Mabni fathah dan mabni kasr. Apa qaulus syairi? Ucapan penyair. Nih. Inna sababal lazimat jada awaqibuh fihi taladzu wala ladzata lisaybi. Inna sababa, sesungguhnya masa muda. Yaho nih udah tua, jenggotnya udah ubanan. Sama gua juga. Ini kan gua udah putih. Inna sababa, sesungguhnya masa-masa muda. Alladzi yaitu sabab majadda yang kuat gampangannya, apa awak yang agung, majid gitu loh. Apa awaqibuhu, akibat atau masa-masa akhirnya sabab, fihi itu di dalam alladzi taladzu, merasa lezat, apa awakib wala. Nah ini menjadi contoh. Wala ladzata, ada yang membaca wala ladzata, ada yang baca wala ladzati. Itu menjadi contoh. Perhatikan. Ini gua tulis dah. Innas sababa Wali majadda awaqibuhu. Terus apa tadi? Fihi taladzu wala. Nah ini Risaibi ini geser dah. Ini lazat. Nah, ini ada yang baca kita, ada yang baca lazat. Lazat ini jamak muannats salim dari lafaz lazatun. Yaitu kalau bahasa kita lezat, itu aslinya bahasa Arab lazat. Tuh. Kalau anak muda, ya enggak, dengerin. Kalian nih makan, no, nanti ada berkat, ya enggak? Mau kok ayam, chicken, doyan kong? Enggak doyan ya bodoh orang. Ayam enggak doyan, ya enggak? Tulang-tulang muda, bahkan tulangnya kan lebih dikit. Kalau udah tua nih, ompong, ngerti? Nah itu wala ladzata lisaibi. Kalau udah aki-aki, udah kagak enak dah. Ngerti maksudnya? Nah itu diriwayatkan
Ada yang baca lazata mabni fatah, ada yang baca lazati mabni kasr. Oke? Mabni kasr bukan mabni kasro. Udah titik. Wa idza takarrarat udah lain poin itu. Udah disimpulkannya begini. Dengerin mafhum. Karena tanda nasab itu ada 5, yang satu nggak efektif. Saya simpulkan, saya ulangi nih. Kan berarti tinggal 4. Ya kan? Nah, tinggal 4 ini, ya itu tadi. Fatah, kasroh, iya, dan alif. Tanda nasab kan 4 itu. Kalau untuk yang masuk kategori isimnya la. Karena yang satu harfun nun nggak masuk dalam isimnya la. Nah, kalian ingat, mabni fatah itu berarti untuk isim mufrad dan jamak taksir. Mabni ya berarti untuk tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Mabni kasr itu adalah untuk jamak muannas salim. Yang alif tinggal satu lagi, jam'i asma sita. Oke? Udah gitu aja dulu dah. Kita tutup bersama-sama. Lanjut lah ntar besok lah, ntar malam kan malam Jumat ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.